pastikan kamu sudah mengklik tombol like, subscribe, lonceng. Ya Nabi salam wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa lam yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Sadaqallahul azim. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi yang berbahagia ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid yang mulia ini. Selawat dan salam adalah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah salat subuh rahimakumullah. Kalau kita lihat realitas umat Islam hari ini, maka kita menemukan bahwa umat Islam berada pada kondisi lemah dalam segala sektor kehidupan, dari ekonomi, politik, sosial, sains dan teknologi. Kita masih berada di bawah bayang-bayang orang-orang muslim. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan kepada kita, walam yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minina sabila. Di sini Allah jelas mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan, untuk menguasai orang-orang yang beriman. Mengapa ayat ini menemukan realitas yang berbeda? Dari segi politik misalnya, siapa yang berkuasa? Kalau dulu pada abad-abad ke-10 sampai abad ke-18 yang menjadi negara adikuasa itu adalah berasal dari Islam. Dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah menjadi panglima dunia. Dia yang menentukan arah kemana negara, kemana dunia ini dia bawa. Tapi sekarang kita lihat yang menjadi negara adikuasa itu adalah Amerika kabarnya. Tapi dia tidak bisa berkutik di bawah bayang-bayang Israel, Zionis. Padahal jelas di mata kita terjadi pembunuhan. Tidak sekedar membunuh para tentara, tapi membunuh anak-anak, membunuh orang tua, membunuh wanita yang tidak berdosa. Padahal itu ada pelanggaran HAM besar. Afrika Selatan kemudian mengatakan bahwa seharusnya Israel itu dihukum karena dia sudah melanggar HAM, pembunuhan massal terhadap manusia, dan lebih kejam sebenarnya daripada Nazi. Tapi tidak ada yang bisa berbicara keras. Kemarin Indonesia misalnya, ketika debat
di PBB. Kemudian Indonesia sangat keras sekali dan meninggalkan ketika Perdana Menteri Israel berpidato. Negara Islam mana? Arab, Mesir. Yang sekarang membantu Israel itu siapa? Bantu Israel itu adalah Syiah yang ada di Iran. Mereka lah kemudian membantu. Maka inilah katakan oleh kawan-kawan kita bahwa Hamas itu adalah bagian dari Syiah. Padahal orang-orang Sunni itu tidak bisa bicara apa-apa. Ketika Syekh Sa'rawi datang ke Amerika, kemudian dia ditanya oleh seorang orientalis. Orientalis bertanya, "Wahai Syekh, apakah firman Allah dalam Al-Quran itu semuanya benar?" Dengan tegas Syekh itu mengatakan, seluruh apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu adalah benar. Tapi kemudian orang orientalis itu bertanya, tetapi mengapa dalam ayat surah An-Nisa ayat 141 itu kita tidak menemukan kebenaran itu? Kita tidak menemukan bahwa Allah akan memenangkan orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Walam yaj'alallahu lil kafirin al mu'minina sabila. Apa penjelasan Syekh terhadap ayat ini? Kemudian Syekh itu menjawab, perlu engkau ketahui bahwa sekarang umat Islam itu belum berada pada kondisi keimanan yang baik. Mengapa? Karena Allah pasti memenangkan orang-orang mukmin terhadap orang-orang kafir. Itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Dan merupakan hak Allah untuk menolong orang-orang yang beriman. Tapi Allah mengapa tidak menolong orang-orang beriman ini? Karena kondisi keimanannya bukanlah dalam kondisi keimanan yang baik. Dia masih pada kondisi Islam. Qalatil a'rabu amanna kullam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang Arab Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman. Tapi katakanlah kami telah tunduk karena iman belum masuk ke dalam hatimu. Kata Syekh Sa'rawi bahwa umat Islam mayoritas sekarang hanya berada pada posisi orang yang berislam. Karena iman itu belum masuk ke dalam hatinya. Hanya menjadikan sholat itu sebagai syiar. Salat subuh berjamaah, syiar saja. Subuh berkah. Hanya sekedar syiar, tidak mampu mengubah apa-apa. Mengapa? Karena kalau sholat itu masuk ke dalam dada kita, innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Indikatornya sangat sederhana. Ketika sholat itu kita lakukan dengan keimanan, maka akan terjadi pengurangan perbuatan fahsya wal munkar. Tapi di satu sisi kita melihat semakin marah orang sholat, semakin banyak orang melakukan maksiat. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimahumullah. Maka semakin banyak orang naik haji. Coba bayangkan Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, berapa travel umrah yang ada di Sumatera Barat ini. Puluhan, mungkin sudah sampai ratusan.
Berapa setiap bulan orang Sumatera Barat ini pergi umrah? Mungkin sudah banyak sekali. Tapi apakah sudah mengubah, sudah minimalisir kemaksiatan, atau hanya sekedar pergi umrah untuk mengatakan bahwa wah, saya sudah pernah melihat Mekah, melihat Baitullah, tapi tidak pernah mengubah dirinya. Al-Quran yang kita baca ini, Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh Rasulullah SAW, sama dengan Al-Quran yang dibaca oleh para sahabat. Tapi mengapa Al-Quran ini tidak bisa mengubah kita menjadi orang yang diperhitungkan? Ketika Rasulullah SAW di Madinah, ketika perang Khandaq, Rasul mengatakan, suatu saat nanti Rum akan diruntuhkan, akan dikuasai. Padahal waktu itu kondisi umat Islam dalam keadaan lemah. Jangankan untuk mengalahkan Romawi yang sebagai negara adikuasa, untuk mengalahkan orang-orang Mekah saja itu suatu hal yang mustahil pada saat itu. Tapi Rasulullah SAW dan keimanan yang kuat, dia mengatakan bahwa Romawi itu akan kita kuasai. Sama dengan kita mengatakan hari ini Amerika Serikat itu akan kita runtuhkan. Tapi tidak ada satupun dari kita yang berani, karena itu hanyalah kata-kata yang tidak akan bisa menggerakkan diri kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi yang harus kita tumbuhkan adalah keimanan dalam diri kita. Karena itulah yang akan menggerakkan kita. Karena itulah yang akan menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa dihargai. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan kau bersedih, jangan putus asa. Kamu itu adalah orang yang paling utama. Kamu itu paling tinggi. Tidak ada apa-apanya dengan orang-orang kafir itu. Tapi ada syarat. Ketika kamu berada pada suasana dan kondisi keimanan yang baik. Bapak-bapak hadirin hadirat yang berbahagia, mengapa kondisi kita tidak memiliki keimanan yang dimiliki keimanan para sahabat? Karena bisa saja kita mendalami Islam ini hanya menjadi Islam warisan saja. Karena bapak ibu kita Islam, maka kita Islam. Tidak ada pernah pengkajian mengapa saya berislam, mengapa saya sholat, mengapa saya puasa. Seharusnya amalan-amalan kita itu kita ilmui, kita pelajari, sehingga kemudian amal-amalan ibadah kita itu memang menghujam ke dalam hati kita, sehingga menimbulkan keimanan kita. Kalau memang kita seorang mukmin, maka tidak akan pernah ada korupsi di Indonesia ini. Tidak akan ada penyimpangan kekuasaan di negara kita ini. Tidak akan ada orang yang berzina, karena seorang mukmin itu tidak akan pernah berzina. Dalam hadis riwayat Muslim katakan, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidak akan pernah berzina orang yang berzina itu ketika dia mengaku sebagai seorang mukmin. Wala yasriku sarik hina yasriku wa huwa mu'minun. Dan tidak akan mencuri seorang pencuri itu ketika dia seorang mukmin. Wala yasrabul khamra hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Tidak akan pernah mabuk-mabukan orang yang pemabuk ketika dia seorang mukmin. Maka kondisinya adalah kondisi mukmin. Tidak akan pernah orang korupsi, orang yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, orang yang sholat ketika dia mukmin.
Karena mukmin itu tidak akan pernah bersatu dengan kejahatan. Tapi realitas yang kita temukan adalah yang masuk penjara, yang korupsi itu adalah mayoritas adalah orang yang bersyahadat, orang yang sholat, dan orang yang naik haji mungkin berulang kali. Karena yang rukun Islam tadi itu belum menjadikan dia seorang mukmin yang baik. Maka Bapak, Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, saatnya lah kita kemudian memilah orang-orang yang akan kita jadikan pemimpin bangsa ini. Apakah dia sudah memiliki keimanan, memiliki keislaman yang baik? Karena itu akan berdampak terhadap izah kita sebagai bangsa ini. Kita tidak tahu apakah bangsa Indonesia masih akan berada pada posisi untuk setia pada konstitusi melawan penjajahan di muka bumi. Sampai hari ini masih berada pada kesetiaan itu. Sehingga negara apapun yang melakukan penjajahan maka Indonesia harus mengutuknya, dan itu sudah dilakukan oleh Indonesia. Tapi negara-negara lain di sekitar Arab itu mereka justru mengaminkan, seakan-akan buta bahwa ada pembantaian besar-besaran. Kita butuh pemimpin yang kuat, pemimpin yang memiliki orientasi, pemimpin yang memiliki imanan, sehingga kemudian cita-cita fa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Orang mukmin itu tinggi, menang, berpengaruh, punya izzah dibandingkan orang-orang kafir. Dan itu yang mental itu yang dimiliki oleh para sahabat. Ketika menghadapi orang Romawi, mental pemenang itu dia miliki. Ketika menghadapi orang-orang perang salib, mental itulah yang dia miliki. Bahwa mereka adalah orang yang utama, orang yang lebih tinggi dengan keimanan yang mereka miliki. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kultum singkat ini menggugah kita, mengoreksi keberagamaan kita kembali. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan itu sudah mampu membawa kita kepada keimanan yang baik, atau amalan-amalan ibadah kita itu hanya sekedar formalitas saja, tidak pernah menyentuh hati kita dan tidak pernah menggerakkan diri kita dan menggerakkan masyarakat kita. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قدت يا وجه السرور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك.
أنت شمس